Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur saat ini saya bisa kembali menyapa saudara, berbagi video kepada saudara. Dan ada tema menarik yang saya akan soroti pada kesempatan ini sesuai dengan thumbnail yang saya pasang di video ini, saudara-saudara, yaitu seputaran kasus Penkase. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasus Penkase ini kita sudah suarakan, kita doakan, dan saya adalah salah satu hamba Tuhan yang secara terang-terangan membuat video dan menyuarakan seputaran persoalan tersebut, dan saya mendorong supaya pihak keluarga atau setiap kita yang merasa perlu melihat keadilan dan kebenaran, kita mendoakan saja yang terbaik. Dan Tuhan adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha benar, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang melihat segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kemarin, dalam persidangan terdakwa Randy Bajide, saudara-saudara, saya menonton dan saudara juga sudah nonton mungkin di media, di medsos sudah beredar video itu, di mana jaksa penuntut umum, ada dua jaksa penuntut umum dalam persidangan tersebut menuntut pidana mati atau hukuman mati bagi Randy Bajide yang terlibat langsung dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkase. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi tentu dari pihak kuasa hukum Randy Bajide, para pengacaranya, pasti mereka punya pembelaan-pembelaan yang mereka akan lakukan juga, saudara-saudara. Tapi sejauh ini dari berita yang kita dengar bahwa memang dua jaksa penuntut umum menuntut pidana mati atau hukuman mati. Nah, kedepannya seperti apa? Apakah keputusan akhir dari persoalan ini atau persidangan ini memang akan sesuai dengan itu atau tidak? Kita tidak tahu, karena tentu itu adalah porsi dari para penegak hukum, baik dari jaksa penuntut, lalu hakim, pengacara dan lain sebagainya. Mereka akan saling memperjuangkan, mempertahankan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat viralnya berita keputusan sidang hari Senin 18 Juli 2022 itu, saya akhirnya memutuskan untuk membuat video ini. Saya akan membahas seputaran bagaimana pandangan Kristen atau ajaran Kristen seputaran hukuman mati. Ya, memang ini pro kontra ya. Ada orang Kristen yang setuju, ada orang Kristen yang tidak setuju. Tetapi kita harus lihat kembali kepada firman Allah. Ya, saya tidak tahu untuk urusan Randy Bajide ke depannya seperti apa dalam kasus ini. Ya, tetapi yang saya mau tekankan di sini, bagaimana sih ajaran Kristen? Apa kata kitab suci atau ajaran Alkitab seputaran hukuman mati? Diperbolehkan atau tidak? Dibenarkan atau tidak? Ya, saya sering mendapatkan pertanyaan ini, bahkan ada oknum-oknum penegak hukum yang kadang-kadang bertanya kepada saya karena mereka ingin tahu, mengingat mereka orang percaya, ya, mereka tidak mau salah langkah, mereka takut menyalahi Tuhan dan lain sebagainya. Soal undang-undang itu mereka tahu, soal aturan main hukum segala macam yang berlaku di negara ini mereka paham. Tapi mereka pernah ada oknum tertentu, saudara tertentu, penegak hukum, bincang-bincang, cari tahu saja kira-kira gimana. Nah, sebenarnya bagian ini sudah pernah saya mengkhotbahkan ketika saya membahas 10 hukum Allah.
Dan kita tahu hukum keenamnya adalah jangan membunuh. Nah, ternyata di dalam hukum keenam jangan membunuh itu pembahasan saya sangat panjang lebar waktu itu. Karena saya belajar juga dari hamba-hamba Tuhan yang lebih pintar, lebih mampu. Lalu kemudian dengan pembelajaran yang ketat, dengan menguasai betul materi tersebut, baru saya berani mengkhotbahkannya sehingga jangan disalah artikan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kata firman Allah seputaran hukuman mati? Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita belajar kitab suci ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu menyetujui hukuman mati asal sesuai aturan. Asal pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang itu benar-benar dia benar-benar melakukan pelanggaran yang layak mendapatkan hukuman mati. Itu tidak ada masalah. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saya contohkan beberapa ayat. Misalnya Kejadian 9 ayat 6. Ini Tuhan yang bilang ya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Ya. Jadi kalau dia bunuh orang lalu atas aturan hukum, misalnya dia ditembak mati atau hukum gantung, itu tidak ada masalah. Karena siapa yang menumpahkan darah manusia, maka dikatakan ya, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Catat baik-baik ayat-ayatnya ya. Keluaran 21 ayat 13 ya. Saya baca buat saudara. Keluaran 21 ayat 13. Dikatakan demikian. Maksud saya ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Jadi memang itu hukuman mati ada di Alkitab ya. Ayat 15 atau 14. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Jadi hukuman mati itu sesuatu yang diperbolehkan dalam kitab suci. Tapi sekali lagi ya, memang pembunuhannya itu bukan pembunuhan pembunuhan yang memang disengaja karena kepahitan. Kalau pembunuhan misalnya tidak sengaja, itu beda. Itu tidak ada hukuman mati untuk itu. Ya. Tapi saya fokus kepada hukuman mati ya. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Nah ini bukan hanya bunuh orang saja. Zaman perjanjian lama, orang berzina ya lalu dapat tangkap basah, dikatakan dua-duanya harus dihukum mati ya. Kalau dia berzina dengan pasangan orang lain, itu kalau dihukum itu harus dihukum mati menurut perjanjian lama. Bilangan 35 ayat 31. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seseorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tapi pastilah ia dibunuh. Ya sekali lagi, janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh mati. Jadi kata setimpal dengan hukuman mati itu memang menuturkan bahwa hukuman mati dalam perjanjian lama itu diperbolehkan. Ya. Perjanjian baru kita tahu bahwa kalau zaman perjanjian lama hukuman mati ada aturannya sendiri.
zaman perjanjian baru yang menentukan hukuman mati adalah Tuhan melalui alatnya, yaitu pemerintah. Tentu dengan kasus-kasus yang kita hadapi, lalu yang kita lihat, kita dengar, lalu dibawa ke pengadilan, lalu diadili seadil-adilnya, ya, tanpa ada sentimen pribadi, tanpa ada ada sakit hati dan lain sebagainya. Misalnya sakit hati dari penegak hukum kepada terdakwa, itu tidak boleh. Betul-betul ikut jalurnya saja, sesuai keadilan, sesuai persoalannya. Begitu ya. Itu pembunuhan misalnya berencana atau tidak, disengaja atau tidak. Kalau tidak disengaja itu tidak ada hukuman mati untuk itu ya. Untuk itu saya baca saja ayatnya ya. Keluaran 21 ayat 12-13 tadi ya. Dia kontras antara yang layak dapat hukuman mati dan yang tidak layak mendapatkan hukuman mati. Keluaran 21 ayat 12, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari, karena tidak sengaja. Jadi ada namanya kota perlindungan, orang itu disuruh lari ke kota perlindungan supaya dia jangan dikejar oleh kerabat atau keluarga, lalu mereka bunuh dia sebagai tindakan balas dendam. Ya, nah, jadi selain kasus itu hukuman mati boleh, dan yang eksekutornya adalah pemerintah. Perhatikan Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Jadi bukan kita main hakim sendiri lalu bikin mati orang, itu tidak boleh. Biarkan ada jalur hukum, ada alat yang namanya pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena, garis bawahi, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi semua hukum seputaran hukuman mati yang saya bacakan ini, saudara-saudara, itu berlaku sampai sebelum dunia kiamat. Itu hukum berlaku. Karena waktu Yesus mati di Golgota itu, hukum-hukum Taurat yang dibatalkan adalah hukum tata cara atau ceremonial law dan civil law versi orang Israel. Kalau orang Israel kan punya hukuman-hukuman tertentu yang atau aturan main yang tidak bisa dipakai di negara lain kan. Nah, kalau di Indonesia ada aturannya sendiri dan seputaran hukuman mati, saya kurang tahu, teman-teman penegak hukum lebih tahu. Tapi dengan adanya kasus Randi Bajide, kasus Penkase pembunuhan ibu dan anak ini, lalu kemudian jaksa penuntut umum menuntut pidana mati pada persidangan 18 Juli 2022 kemarin, maka berarti memang di bangsa ini boleh hukuman mati gitu kan? Karena yang angkat bicara di sana adalah hamba Tuhan yang adalah pemerintah. Tapi ke depannya seperti apa? Apakah final seperti itu? Ya sudah, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja melalui pemerintah. Tapi yang pasti dari data-data yang saya bahas ini atau saya bacakan ini mengingatkan kita supaya kita jangan menolak firman, karena Tuhan sendiri bilang kalau orang bunuh orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia harus dibunuh mati oleh manusia. Dan manusia dalam hal ini dalam konteks negara kita misalnya di Indonesia, ya hukum di Indonesia begitu ya. Yang berikut saudara-saudara, bahwa bukti bahwa hukuman mati ini diterima di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau perjanjian baru salah satu ayatnya yang tadi ya, Roma 13 ayat 4. Tapi kita lihat dalam persidangan Paulus melakukan pembelaan, dan dalam pembelaan Paulus bilang kalau memang saya kedapatan bersalah dan harus mengalami
pidana mati atau hukuman mati saya terima. Artinya Paulus mengakui bahwa hukuman mati itu boleh. Begitu ya. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 11. Paulus bilang begini. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Artinya apa? Paulus bilang hukuman mati itu benar asalkan perbuatan saya ini setimpal dengan hukuman mati. Kesalahan saya ini setimpal dengan hukuman mati. Maka Paulus bilang aku rela mati. Pada waktu Paulus bilang aku rela mati, Paulus sedang mengatakan saya setuju hukuman mati itu dari Tuhan. Karena saudara tahu Paulus ini pakar Alkitab. Ya, tapi kemudian Paulus lanjut. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Jadi ya kalau memang cocok dengan hukuman mati boleh. Tapi kalau tidak cocok tidak boleh. Justru kita berdosa sama Tuhan ya. Yang berikut saudara, kalau orang yang melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana dan seturut ketentuan-ketentuan hukum, dia patut mendapatkan hukuman mati. Tapi ternyata tidak diberi hukuman mati. Kita tidak menghargai nyawa dari orang yang dia bunuh itu. Ya, saya baca komentar dari seorang hamba Tuhan namanya John Stott. John Stott dalam bukunya The Message of the Sermon of the Mount halaman 83. Ya, John Stott mengatakan, mereka yang berkampanye untuk penghapusan hukuman mati dengan dasar bahwa nyawa atau kehidupan manusia dari si pembunuh tidak boleh diambil, cenderung untuk melupakan nilai dari nyawa atau kehidupan dari korban, ya, korban dari si pembunuh itu. Kita menghargai nyawa pembunuh, lalu kita menyuarakan nyawa pembunuh mahal, lalu nyawa yang dibunuh tidak mahal. Begitu maksud John Stott. Kita kampanyekan bebaskan orang pembunuh yang katakanlah sesuai dengan aturan, kesalahannya layak dihukuman mati. Lalu kita bagaimana dengan orang yang dibunuh? Saudara pikir itu nyawanya nyawa apa? Nah, makanya John Stott bilang, jangan bela pembunuh lalu tidak menghargai yang dibunuh. Ikut saja aturan yang ada, kan gitu. Sesuai dengan hukum yang berlaku di negara di mana kasus itu terjadi. Yang berikut, orang yang dijatuhi hukuman mati itu, ya, justru ada dapat kesempatan bertobat ya. Kan waktu andai kata ya dalam sebuah persidangan kasus tertentu, misalnya seperti kasus Randi Bajide, sudah ada jaksa penuntut umum dan ternyata itu disepakati sampai ketok palu di pengadilan terakhir kasus tersebut, itu tidak langsung dieksekusi. Masih ada jeda. Saya sudah lihat banyak hukuman mati itu ada jeda. Nah, jeda itu orang kesempatan bertobat. Kesempatan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau menurut ajaran Kristen, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga nanti waktu yang ditentukan hukuman mati dilakukan, memang dia mati tapi dia masuk surga. Karena pembunuh sekalipun kalau bertobat terima Yesus, dia pasti masuk surga. Soal dia tetap menjalani hukuman sesuai ketentuan misalnya dalam kasus ini yang kita bahas, hukuman mati tidak ada masalah. Dia memang ditembak mati atau digantung dan lain sebagainya, tetapi dia masuk surga. Nah itu dia. Jadi memang hukuman mati itu berlaku, tapi menarik yang bagian terakhir ya, tidak langsung eksekusi. Jadi itu kesempatan dia dilayani itu. Orangnya harus terima Yesus. Dan kalau ada orang dijatuhi hukuman mati, kalau saya diminta oleh pihak misalnya polisi atau jaksa atau petugas lapas, bilang Pak Pendeta bisa layani dia terima Yesus, saya siap. Saya mau melakukannya.
Saya bersedia. Saya menawarkan diri. Kalau pas saya ada, waktu ada, saya menawarkan diri saya. Saya rindu melayani orang itu. Supaya dia menerima Yesus. Supaya kalaupun dia dihukum mati, betul dia mati, tapi saya mau tantang dia terima Yesus. Saya mau injili dia secara khusus. Tanya orang itu, kalau dia mau, saya siap melakukannya. Ya, itu yang saya maksudkan ya. Jadi kiranya video saya ini bermanfaat, memberi pengetahuan dengan poin-poin yang ada. Ialah bahwa yang pertama, perjanjian lama, perjanjian baru menyetujuinya. Paulus sendiri dia setuju hukuman mati, ya. Lalu hukuman mati itu sebenarnya bentuk penghargaan juga kepada orang yang dibunuh, ya. Jadi nyawa itu sama. Tapi sesuai aturan. Yang keempat ialah bahwa orang yang dijatuhi hukuman mati masih ada kesempatan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menurut ajaran Kristen. Karena video ini kan saya buat menurut pandangan Kristen atau ajaran Alkitab, ya. Ini saja kiranya bermanfaat. Silakan share kalau Anda rasa berguna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.